Kalau misalkan grade itu 3 atau 4, itu operasi apa tidak? Saya bilang kalau misalkan seandainya maunya kemana, dibawa kemana, kalau bisa sholat ya kenapa enggak? Tapi kan sesuai kebutuhan. Saya bilang kan kayak gitu. Jadi Bapak adalah salah satu longgar banget ngelos. Hamzah sudah mengatakan bahwa Pak ini adalah operasi. Tapi si bapaknya nggak mau, nggak percaya. Digituin tuh sedih. Kayak wah gila, kaki gue harus dioperasi, ibaratnya kayak gitu. Akhirnya masih terapi apa ya? Sekali lagi Mbak, datang lagi ke sini sekali. Datang lagi sekali, ketemu sama Bang Rizky. Bang Rizky. Ya, Bang Rizky apa yang kedua ya? Ya, Bang Rizky yang kedua ya Pak ya. Nah, Bang Rizky yang kedua ngecek, loh kok masih bagus? Karena Bapak waktu sama Hamzah ada latihan penguatan Pak. Ada dikasih. Latih dibongkar iya, latihan penguatan iya, tapi perasaan Bapak udah mendingan dan membaik. Udah bisa sholat itu saya Mbak. Udah bisa sholat dengan grade 3 3,5 apa 4 kata Bang Hamzah ya. Kata Bang Hamzah 3,5 itu nggak melalui cek MRI, baru pakai tes spesifik. Makanya buat teman-teman yang mungkin nggak ada dana ataupun mungkin tidak terdaftar BPJS, boleh ke kita dulu untuk pemeriksaan karena ini lumayan harganya, bisa 3,5 sampai 4 juta. Belum ngantrinya. Ya Pak. Iya. Buka di bagian sini 1 bulan ya Pak? 1 bulan lebih 3 minggu ya, 4 hari, 21 hari ya. Operasinya? Iya. Setelah operasi. Setelah operasi. Cepet kering Bapak ya? Iya. Sama suplai vitamin. Bener. Enggak. Saya nggak percaya. Lepas loh ini. Berapa kali Bang? Di STM Bang namanya, sama yang dilakuin Hamzah waktu itu. Tapi belum sekeras itu, karena itu kan benerin kan. Teknik baru ini baru aku munculin di YouTube channel aku. Jangan lupa di subscribe channelnya. Dan memang ini aku lakukan dengan hasil pemeriksaan dan asesmen dulu. Terlebih dahulu bagaimana kondisi pasiennya, karena kondisi pasien itu pasti berbeda. Untuk teman-teman yang kena ACL, PCL, meniskus, kita harus tahu grade-nya berapa. Nggak semata-mata nyeri lutut itu harus operasi. Stretching aja kok itu. Coba diperhatikan ini part dimana stretching. Stretchingnya sangat pelan sekali untuk ngebuka otot yang takutnya jadi memendek. Nah ini adalah salah satu partner saya namanya David. Ini saya dibantu untuk ngerilis di bagian otot paha samping dalamnya. Panjang, terus dibuka. Ini dilakuin sesuai pengalaman dan anatomisnya ya. Tidak semuanya pasien ACL habis operasi diginiin bisa. Harus disesuaikan dengan anatomi dan fisiologi pasien. Nyeri nggak Pak? Oh, enak banget. Hah? Nyeri nggak? Enggak kan? Betul. Iya ya. Lo rasain? Enggak. Tadi kan nggak bisa segini nih. Nggak bisa. Ini kalau bawa ini dikit baru terasa nih. Iya, tapi kan jangan dipaksa dulu. Suaranya aja. Tadi 90 derajat tuh Bang, sekarang udah hampir full. Iya. 90 derajat aja ini apa? Sambil dipaksa pasti. Iya. Banyak yang iri nih. Iya Mbak ya, alhamdulillah Mbak ya. Iri dengki. Jangan iri dengki. Jangan iri dengki. Sebulan ACL di sana kumpul. Ya. Tes coba Bang, di toko Bang. Coba Bang. Full. Full. Paksain dikit. Coba yang sehat, yang sehat.
ambang batas nyerinya Iya, bang. ini. Ini udah full nyeri. Yang sehat Yang segimana? Segini. Lah sehat sama yang sakit juga sama-sama. Sama bang. Mungkin bisa tahu ukurnya di jempolnya, coba lihat jempolnya. Iya. Oh overlappingnya. Nah ini Iya. cuma satu jari aja. Iya. Ini. Overlapping Tadi satu kemarin jari aja. masih segini kalau nggak salah. Kemarin Nah, kemarin segini nih. Abang inget banget nih segini nih. Iya segini. Oke. Segini. Sekarang. Ini udah sakit. paling sakit Oke. banget. Dia mentok dan itu. Iya. Enggak setiap ini make soalnya bang. Iya. Aduh. Ini Pak. Yang suka-suka saya. Ini harus dipublish ini. Nanti kalau diupload bapak sendiri yang komen tuh balas. Ini pasiennya bilang, dan diapain Mbak? Suka-suka saya. Iya. Aduh. Suka-suka saya. Aduh. Iya. Kok bisa naik ke atas, Kak? Suka-suka saya. Teknik S3. Sangat. S3 exercise. Suka-suka saya. Mbak, putus. Enggak, orang di dalam. Buat ini. Yang kiri juga Mbak. Biar relax. Suka-suka saya. S3. Iya, banyak banget bang. Ya tergantung kasus. Fisioterapinya mau fisioterapi di luar. Di mana di Mayang? Di Mayang bagus itu saya juga tahu kok. Tapi sebelumnya sudah pernah ke sini. Ah iya benar. Sebelum operasi. Iya sebelum operasi saya udah kesini 2 kali pra operasi lah ya. Setelah operasi, Setelah operasi saya kesini lagi. selang 1 bulan 3 minggu, 3 minggu ya. itu derajat tekukan lututnya sekitar 90 di rumah sakit ya kan? Iya. Nggak bisa Dengan pulang. dokter siapa Pak? Dokter Yanuarso ya. Yanuarso Iya. di RSPAD. Harus berada. Terima kasih dokter. Bagus tuh. Sekarang kondisi kakinya nih. Kalau Jadi di sini adalah klinik siap tempur. full bang, ditekukkan bang. Pas tadi full, Kanan kiri no. Kanan kiri. kanan kiri. Coba lihat tuh posisi kakinya. Nyeri bang. Iya. Masih nyeri apa berkurang nyerinya? Berkurang tapi mendingan sih. Oke. Ketimbang yang tadi. Kalau sebelum Mendingan. pertama kali datang, bedanya yang kiri sama kanan seberapa? Segitu. Segitu bang. Oh, pertama datang segini. Segitu ya. Kan saya ngukur. Ah, segitu. Sebelum Sampai sini. sebelum treatment ke sini kan? Iya. Ini sesudah treatment, Ini saya paksanya. paksain segitu ya. Bisa. Sudah hampir sama kiri sama kanan ya kan? Iya maaf saya. Itu kaki ini yang angkat. Satu. Sakit enggak? Sakit ya bang. Lepas bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gila nih pasien Aceh kayak begini. Tapi emang udah siap sih ototnya. Ya, Iya. Bagus. Udah di- Balance-nya nggak iya. nggak udah ini dibongkar. banget. Kenapa emang? Bu? Udah dibongkar Pak, jadi bagus. Bagus kan bang udah siap dulu ya. Iya. Maksudnya. Apa? Kan rehabilitasinya cepet ya. Iya. Satu bulan 3 minggu. Iya. Cek one leg standingnya stabil. Sekali lagi. Enggak sampai gini. Nggak usah pegangan bang. Masih tremor. Ya wajar. Karena Istirahat bang. Gimana? Istirahat. Tadi pasien awal datang memakai brace, kemudian jalan pincang, yang ketiga agak sedikit twist atau rotasi. Nanti saya contohkan. Nah, seperti ini kedatangannya tadi. Nah, gitu ya.
Nah sekarang kita coba pasiennya biar lebih percaya diri, karena kalau pasien yang sudah operasi lutut, kaki, engkel kadang suka lupa caranya jalan itu seperti apa. Makin pede toh. Kalau operasi sekali dua itu kayak lebam gitu ya Mbak? Iya. Gitu. Sering-sering ditinggikan ya, ganjelin bantal. Oh iya. Baru pamit. Oh iya. Fungsinya biar biar aliran darahnya lancar. Oh. Kan dia enak tuh posisinya dibaikan tuh. Lihat, ini agak sedikit hitam, ini putih. Peredaran darahnya nggak lancar. Nah, nanti Ini ditinggikan apa Mbak? Sedikit ya yang sini ya, istilahnya aman. ganjelin bantal segini. Juga ya? Kayak saya jalan di dalam kolam renang itu boleh nggak? Boleh Pak, lebih bagus. Udah boleh? Bagus. Tetap straight. Dua kan? Penting hati-hati di kamar mandinya. Ya, kalau ke kamar mandi boleh pakai. Kalau misalkan sekarang mau jalan, Terus sekarang mau dipakai nggak apa-apa, takutnya licin tetap. Soalnya itu kebiasaan sakit tiba-tiba sehat di kamar mandi nggak seimbang, jatuh nanti. Suka lupa ya. Ya penting soalnya. siap. Latihannya jangan lupa. Latihannya Bapak jangan lupa. Terus stretching. Nanti pas pertemuan berikutnya kita jogging. Evaluasi nanti. Evaluasi kalau misalkan tidak bertemu saya, nanti mohon izin ketika latihan naik up lagi di videokan ya kan. Iya. Gitu. 3 bulan, hampir 3 bulan terakhir kesini. Terakhir tanggal 20 bulan. Ini udah dibawa pulang. Tadinya dipakai. Mantap Pak, sehat selalu, cepat sembuh. Oke, makasih. Tos dulu Pak. Thank you Pak. Thank you. Tos Pak. Makasih. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe channelnya dan jangan lupa untuk di follow Instagram @windymayang. Untuk cara daftar tinggal via WA. Untuk tanya harganya berapa tinggal di WA aja. Tinggal di save kok nomor WA-nya aja. Nah ini adalah salah satu Instagramnya WM Kemang dan WM Pemuda. Saya pamit. Assalamualaikum.